Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat guru kita, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin MA, para hadirin wal hadirat jamaah salat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Tahfidzul Quran Masjid Agung Jawa Tengah Basnas Provinsi Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais, Radio Gaul, dan juga pemirsa MAJT TV dan TVku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ba'da salat Jumat yang insyaallah pada siang hari ini akan mengambil tema dalam haji dalam Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran tematik. Dan juga nanti kepada para pendengar dan juga pemirsa yang akan bertanya, bisa menyampaikan pertanyaan melalui WA di 082 1336 70.000. Marilah kita awali kajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama kajian tafsir Al-Qur'an tematik dengan tema haji dalam Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin MA. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri tahfidz MAJT Basnas, para pemirsa dan pemirsa Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Kita masih akan mengangkat tema yaitu haji di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam pengajian yang lalu, bahwa kalau kita menelisik dari ayat-ayat Al-Quran, tujuan atau maqasid dari haji itu yang pertama itu adalah napak tilas atau menapaki, merenungkan sejarah yang ada di balik situs-situs haji. Ketika orang melaksanakan tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah, oleh Al-Quran sebetulnya kita disuruh melihat bahwa di sana ada ayatun bayyinat, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di Ka'bah, yang ada di Masjidil Haram. Dengan kata lain, orang yang ziarah ke Masjidil Haram, orang yang tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah, ya, itu tidak hanya sekedar aktivitas fisik belaka, akan tetapi ada pesan khusus
ada pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita napak tilas, supaya kita mengambil i'tibar dari situs-situs yang ada di situ. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat 96 di situ ditegaskan ya, fihi ayatum bayyinat maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yaitu tempat di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ya itu membangun Ka'bah. Di situ ada petilasan dari beliau berdua. Ketika disebut di dalam Al-Quran secara sharih, ini artinya bahwa sesuatu itu adalah sangat-sangat penting. Orang yang habis tawaf biasanya disunahkan untuk sholat di seputar Maqam Ibrahim. Sebenarnya tidak hanya sholat yang harus dilakukan, tapi kita harus merenungkan, mengambil iktibar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bisa mengambil pelajaran ya. Bagaimana sebuah bangunan yang sebetulnya kalau dari sisi fisik dan material itu tidak begitu indah. Kalah dengan istana raja-raja, istana kepresidenan. Tapi bisa dikenang selama ribuan tahun oleh jutaan umat manusia, diziarahi oleh jutaan umat manusia dengan penuh sukarela. Ini adalah hal yang menakjubkan. Oleh karena itu, boleh kita sebut, kita katakan bahwa pelaksanaan ibadah haji, situs-situs Masyairil Haram itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mukjizat kalau dalam Al-Qur'an biasa diungkapkan dengan lafal yaitu ayatun bayyinat ya, sebagai ayat. Wa min ayatihi, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang melaksanakan ibadah haji itu adalah dalam rangka yaitu menyambut seruan. Menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Hajj, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Di sini digambarkan bahwa memang pelaksanaan ibadah haji itu memang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah yang berat. Orang berjalan, nah coba di sini dilihat. Orang dari penjuru yang jauh mendatangi suatu tempat kok digambarkan dengan berjalan kaki. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan satu, bahwa perjalanan menuju tempat tersebut itu adalah perjalanan yang sangat-sangat penuh derita. Sangat-sangat penuh derita.
Demikian juga di sini digambarkan ya bahwa unta yang ditunggangi, yang dikendarai untuk menuju ke Baitullah atau untuk melaksanakan perjalanan haji, itu adalah unta yang kurus. Maksudnya bagaimana? Senajano kurus unta yang dikendarai oleh jamaah haji, senajano berangkat haji itu dengan jalan kaki oleh mereka para hujjaj ya, itu dilakoni. Itu dilakoni. Jadi di satu sisi Al-Quran memang menggambarkan bahwa perjalanan ibadah haji itu memang sangat-sangat melelahkan. Sekarang banyak pesawat misalnya, oke. Sekarang banyak pesawat. Perjalanan ke Mekah, Madinah atau ke Jeddah itu sudah pakai pesawat, oke. Kelihatannya itu enak. Akan tetapi ada aja masalah. Masalah visa lah, masalah penentuan kloter lah, masalah pembagian jamaah lah, masalah syarikah, memang selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Memang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan haji itu memang sangat melelahkan, penuh dengan derita dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah meskipun demikian orang itu berbondong-bondong untuk bisa mendatangi kota suci, mendatangi tanah suci. Nah ini menunjukkan di samping ini adalah menunjukkan mukjizat, ini adalah menunjukkan keimanan yang kuat dari orang-orang yang melaksanakan. Dalam Al-Quran disebutkan ya, alladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Yang pertama kali disebutkan ya sebagai sifat orang-orang mukmin itu adalah alladzina istajabu, yaitu orang-orang yang menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu dianggap sebagai orang mukmin yang sejati. Itu tidak hanya sekedar dilihat seberapa besar, seberapa banyak dan seberapa bermutu ibadah yang kamu laksanakan. Tapi seberapa cepat kamu menyambut seruan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadi nilai yang sangat-sangat tinggi. Yang penting adalah istijabah, penyambutan kita atas seruan, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sholat sebelum pelaksanaan sholat ada azan. Ini untuk menguji kita. Bukan masalah kamu itu nanti akan melaksanakan sholat atau tidak. Tapi dengan adanya azan itu untuk menguji kita, apakah kita itu tergolong minal ladzina istajabu li rabbihim atau enggak. Kita itu termasuk orang yang menyambut seruan Allah atau tidak. Bukan semata-mata nanti sholat dengan sekhusuk-khusuknya, tapi begitu azan nyaring berbunyi kita cuek dan sebagainya. Sebab yang dinilai
dari kita sebagai hamba itu adalah pertama itu adalah bagaimana kita menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan haji. Yang dinilai dari kita dalam pelaksanaan ibadah haji itu sejauh mana kita menyambut seruan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, orang itu sudah mendapatkan pahala ibadah haji itu semenjak dia itu mengumpulkan uang, semenjak dia itu bergegas dari rumah, itu sudah mendapatkan pahala ibadah haji. Makanya ada cerita itu ya, ada cerita bahwa pada musim haji itu tidak ada satu orang pun yang sudah melaksanakan ibadah haji yang mendapatkan predikat mabrur, tidak ada. Telisik punya telisik, itu ternyata yang mendapatkan predikat ibadah haji mabrur itu justru orang yang gagal berangkat karena bekalnya itu diberikan kepada tetangganya yang membutuhkan. Jadi ada orang, konon itu tukang sol sepatu ya, ngumpulin duit untuk berangkat haji. Begitu sudah terkumpul, kalau zaman dahulu tidak ada visa ya, berangkat aja. Ketika sudah terkumpul, dia sudah mau berangkat. Dilalahnya tetangganya sakit, membutuhkan uang banyak. Akhirnya bekal untuk berangkat haji diberikan kepada tetangganya dan dia tidak jadi berangkat haji. Tapi orang itu sudah termaktub sebagai orang yang mendapatkan pahala haji mabrur. Ya karena gitu. Jadi yang namanya ibadah di dalam Islam ya, itu bukan seberapa besar, seberapa mutu, seberapa kuat kita beribadah, tapi istijabahnya, cara kita menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala itu justru yang paling penting. Makanya ada hadis ya, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa demikian? Karena yang namanya ngamal ya, yang namanya ngamal itu ya kadang ikhlas, kadang mergo ujub, kadang mergo riya, kadang mergo sum'ah. Tapi kalau niat itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hanya Allah dan Subhanahu wa taala yang tahu. Dan itu relatif bisa dijaga kemurniannya. Karena belum dilaksanakan, baru niat. Nah, kisah tadi itu juga menunjukkan semacam itu. Bahwa dia sudah niat, bisa jadi ya, bisa jadi. Andai saja orang tukang sol sepatu itu benar-benar berangkat dalam pelaksanaan ibadah haji, dia itu belum tentu dia bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Tapi karena blessing in disguise, ada rahmat, ada berkah di balik musibah. Justru ketika dia itu terhalang, justru dia itu mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, yaitu haji yang mabrur. Karena apa? Karena itu alladzina stajabu li rabbihim. Salat
Barangkali kita sholatnya kesusah, kesusu dan sebagainya. Tapi karena kita begitu mendengar azan berkumandang, kita kemudian menjawab dengan penuh kekhusyuan. Kita menjawab dengan penuh kekhusyuan. Kita niatkan di dalam hati, labbaik Allah, aku menyambut seruan azanmu ya Allah. Aku siap untuk melaksanakan sholat ya Allah. Senajan dalam kenyataannya sholat kita itu tidak sempurna, kita mendapatkan kesempurnaan pahala. Pahala apa? Pahala istijabah. Nah, inilah hebatnya agama Islam ya. Agama Islam itu lebih melihat kepada proses. Tidak hanya sekedar melihat hasil. Kenapa Nabi Nuh yang konon ketika beliau berdakwah selama 950 tahun, yang ikut cuma belasan orang, itu justru dianggap sebagai Rasul ulul azmi. Sementara Nabi Sulaiman, jangankan manusia, jin, hewan, burung-burung, tetumbuhan dan sebagainya tunduk dan beriman kepada Nabi Sulaiman. Beliau tidak disebut sebagai ulul azmi. Padahal secara kuantitas yang beriman jauh lebih banyak. Ya karena itu ibadah itu adalah tentang ketawaduan, tentang kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata sholat yang kita lakukan, tawaf sa'i yang kita lakukan, tapi bagaimana istijabah, menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh Islam kita sudah dipersiapkan. Zakat juga demikian. Zakat itu ada syarat yang namanya haul. Zakat tiap tahun. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita itu selama 1 tahun sebelum kita benar-benar mengeluarkan zakat, kita sudah mendapatkan pahala, yaitu istijabah. Supaya mendapatkan pahala. Ramadan. Nah, ini kalau tradisinya para ulama salaf ya, 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Itu mereka sudah mempersiapkan diri. Bukan hanya Allahumma barik lana fi Rajab. Tapi sudah Allahumma barik lana fi Rabi'il Awal, fi Rabi'is Tsani, fi Jumadil Awal, wa ballighna Ramadan. Supaya apa? Supaya sekian bulan sebelum Ramadan mereka itu sudah termasuk golongan minal ladzina istajabu. Orang-orang yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fadilahnya yang namanya niat itu. Masya Allah. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Suyuti ya, bahwa niat itu adalah sulusul ilmi, sepertiga dari ilmu. Sepertiga dari ilmu. Sholat ketika kita, nah makanya nek ono adzan iku kudu dianu. Nek ono adzan iku kudu dijawab. Sholat duhur pamane ya. Adzannya jam 11 lebih 40. Nah, meskipun kamu sholat itu jam 2, karena nembe belajar lah, karena nembe ini,
sempatkan jam 11.40 kamu menjawab seruan adzan. Menjawab seruan adzan. Supaya apa? Supaya dari jam 11.40 ya, itu argo kita, saldo pahala intidharus shalah itu tetap berjalan. Jadi karena kesibukan kita akhirnya sholat jam loro, ya dimakfu. Tapi jadi dari jam 11.40 sampai jam 2 kita sudah terhitung, yaitu intidharus shalah. Dan para ulama mengatakan bahwa intidharus shalah sholatun. Menunggu sholat dapat pahala sholat. Lah itu apa? Ini barokah dari alladzina stajabu li rabbihim. Alladzina stajabu li rabbihim. Salat ada adzannya, zakat ada adzannya. Zakatnya ada adzannya. Puasa ada adzannya. Haji pun ada adzannya. Kalau haji sudah pol-polan, muadzinnya bukan hanya Pak Rohani ya, bukan hanya Pak Nur Muhammad, wong itu kok. Muadzinnya itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi yang penting gitu. Yang penting gitu ya. Jadi niat itu di dalam agama, masya Allah. Termasuk juga jihad. Jihad itu juga ada adzannya. Makanya ada hadis itu ya. Barang siapa yang tidak tergerak di dalam hatinya untuk jihad fisabilillah, falyamut yahudiyan au nasraniyan. Hendaklah dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya paling tidak ya, meskipun tubuh kalian ini krempeng kira-kira nek ditembak karo Israel langsung ambrol misalnya ya. Yang penting ada niat. Yang penting ada niat, kurang ajar. Aku duwe niat iku, tak bedil wong Israel. Ora apa-apa, yang penting kudu niat niku. Nah, jadi yang kedua, maqasid dari haji itu adalah istijabah. Nah ini sing masya Allah pahalanya yang sangat-sangat besar itu istijabah. Itu menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun waktu tawaf belang bonteng wis tuwek ya. Apa wis tuwek suk-sukan, desak-desakan, ya. Desak-desakan, ujug-ujug nguyuh ning dalan. Arep metu adoh wis Singapura Gusti Allah. Kenapa? Karena dia itu adalah istijabah. Alladzina istajabu li rabbihim. Selanjutnya, setelah kita menata niat untuk haji, langkah selanjutnya yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji,
maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, insya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jadi setelah orang itu istijabah, menyambut seruan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Yes. Jadi kira-kira setelah daftar ONH nunggu sekian tahun, akhirnya dapat panggilan. Dapat panggilan misalnya ya. Nah, ketika sudah mendapatkan panggilan bahwa saudara makin nun amin haji tahun 2029 misalnya ya. Kita sudah ada pemberitahuan semacam itu. Maka dia harus mulai berpuasa. Dibuli kayak karo Rahman kayak apapun, sabar, astagfirullahaladzim, sabar. Aku harap haji tahun iki, sabar. Dijak gelut karo Kausar misalnya, buaya Kausar. Senajan kamu itu sudah sabuk hitam, kira-kira Kausar dikiwa ini langsung gemblak, sabar. Karena begitu kamu itu sudah istijabah lil hajj, sudah menyambut seruan Allah untuk berhaji, memastikan diri untuk melaksanakan ibadah haji, senajano kamu belum pakai pakaian ihram, kamu harus sudah mengihramkan dirimu. Kamu harus sudah mengihramkan dirimu. Kamu harus sudah menciptakan suasana batiniah bahwa kamu adalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi larangan untuk berbantah-bantahan, berbuat rafas, berbuat fasik, ya. Itu tidak hanya sekedar dilaksanakan pada hari-hari puncak ibadah haji. Tidak hanya sekedar dilaksanakan ketika pakai pakaian ihram. Tapi harus dilaksanakan, semenjak kamu itu istijabah. Semenjak kamu itu menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi logikanya podo karo salat. Ketika kamu mendengar azan kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kamu menjawab la haula wala quwata illa billah. Doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Mulai saat itu kamu harus menciptakan suasana batiniah bahwa kamu itu akan melaksanakan sholat. Nah, ini kalimatnya di sini ya. Faman farada fihinnal hajja. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Jadi kalau zaman dahulu itu ya, puncak haji itu Dzul Hijjah, tapi orang mulai melaksanakan haji itu dari mulai bulan Syawal. Tanggal 1 Idul Fitri, tanggal 2 sudah berangkat ke tanah suci. Saat itulah dia sudah melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi kalau non jauh di Indonesia, persiapan ibadah haji
Tidak hanya sekedar bulan Syawal, tapi sebelumnya. Ya secara syariat, secara lahiriah, dia belum belum ihram, belum. Tapi secara batiniah, dia itu sudah harus mengihramkan diri. Apalagi kalau mau diperpanjang lagi, sejak dia bayar ONH, itu harus diingat. Kalau perlu slip dari banknya harus ditempel di kamar. Kamu itu sebagai calon jamaah haji. Nah ini sebagai konsekuensi. Jadi kalau dibuat alur. Jadi pertama-tama Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun kembali Ka'bah. Di situ ada ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesarannya dan seterusnya. Tahapan berikutnya Nabiullah Ibrahim azan. Wahai seluruh umat manusia, datangilah kota suci ini. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Tersampaikan. Nah, tahapan berikutnya adalah ya'tuka rijalan. Ya'tuka itu kalau bahasa syariatnya adalah alladzina istajabu li rabbihim. Istijabah, menjawab adzan, menjawab seruan. Nah, ketika kita itu sudah ya'tuka atau istijabah, maka yang harus kita lakukan adalah fala rofasa wala fusuko wala jidala. Jadi kita ada tahapan-tahapan nih, gitu ya. Ada tahapan-tahapannya. Jadi jenenge manasik iku, ya di samping belajar piye carane thaaf, piye carane nganggo kain ihram. Tapi di dalam manasik itu juga selalu diingatkan, Bapak Ibu sekalian, kita adalah tamu-tamu Allah. Kita akan mendatangi rumah Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan seterusnya. Tahapan berikutnya adalah innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Ini lagi-lagi di samping Ka'bah ada bukit Safa dan Marwah. Ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sa'i, lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah itu adalah syiar ajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Kalau zaman dahulu orang-orang kafir jahiliyah itu juga melaksanakan sa'i, tapi dalam bentuk apa? Dari Safa nyampe ke Marwah, di situ ada berhala, kemudian melakukan puja-pujaan dan seterusnya. Balik ke Safa, di situ ada berhala, disembah-sembah dan sebagainya. Nah ini bagaimana? Enggak. Justru yang otentik, yang original, yang genuine, Safa dan Marwah itu adalah situs milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin sekalian,
Demikian gambaran ibadah haji ya. Jadi yang namanya ibadah haji itu tidak dimulai ketika kita menginjakkan kota suci. Tapi dimulai ketika kita masih di tanah air dalam bentuk yaitu apa? Menyambut seruan yaitu istijabah. Menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga yang ada di dalam ibadah-ibadah kita yang lain. Kita terhitung melaksanakan sholat tidak dimulai ketika kita takbiratul ihram, tapi dimulai ketika kita menjawab azan si muadzin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kita sekarang ini kan tahu ya, waktu tunggu haji sangat lama. Seperti halnya saya daftar 2015, tapi di jadwal pemberangkatan itu tahun 2036. Itu kan sangat lama sekali gitu ya. Nah, selama waktu nunggu tersebut dalam artian dari pendaftaran sampai pemberangkatan, tadi bagus sekali. Saya terus terang aja sangat tertarik ya. Istilahnya mengikhramkan diri, gitu kan. Yang kita lakukan adalah seperti itu. Tapi pada saat belum pemberangkatan, tapi Allah sudah memanggil kita duluan. Apakah kita memperoleh pahala haji atau hanya mendapatkan niatnya aja? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus sekali. Orang yang di masa tunggu belum kesampaian berangkat tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia mendapatkan pahala haji 100%. Kenapa demikian? Ya tadi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Bahwa sekedar niat itu bisa jadi pahalanya itu justru lebih baik, lebih bagus daripada ketika dia sudah benar-benar melaksanakan. Dan juga banyak sekali ya, banyak sekali hadis, barang siapa yang umrah bersamaku di bulan, barang siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka seperti haji bersamaku. Kemudian barang siapa yang birrul walidain, dapat pahala setara dengan haji. Barang siapa yang melakukan ini, artinya apa? Artinya pahala, ya pahala itu bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melulu karena kita melakukan sesuatu. Meskipun kita tidak melakukan suatu perbuatan X, tapi yang kita lakukan adalah perbuatan Y misalnya. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita diberi pahala sebagaimana kita melaksanakan perbuatan X. Kalau dalam sistem manusia itu ada bonus. Ada bonus gaji 13. Padahal dalam satu bulan kita tidak bekerja misalnya. Dalam sistem Allah Subhanahu wa taala jauh lebih penyayang, jauh lebih murah, jauh lebih dan sebagainya. Ya artinya apa? Niat itu insya Allah sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah itu secara sempurna. Ngoten nggih. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum
والله الموافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa, para pendengar dan juga hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian siang pada hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini termasuk dalam minal ladina istajabu li rabbih. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.